Saya sangat bersyukur saya terlahir sebagai muslim dan mempunyai kitab Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'anul Karim itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Teks Bible mereka itu sudah hilang. Tidak ada. Sedangkan manuskrip Al-Qur'an kita masih lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, saya mempunyai manuskrip dari data yang dari sejak zaman Utsman bin Affan. Kalau antum mau, silahkan hubungin saya. Saya akan berikan PDF-nya. Berbeda dengan mereka yang sudah tidak ada manuskripnya, tidak ada teks aslinya, tidak ada naskahnya. Paling naskah-naskah yang ditemukan seperti naskah Laut Mati, katanya gitu ya. Ya, shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Ya, lagi-lagi kita akan membahas tentang Ustadz PI, dan kali ini Ustadz PI mencoba menyudutkan Alkitab dan membenarkan Al-Qur'annya. Dan dia mengatakan kepada followers-followersnya bahwa Alkitab itu sudah tidak asli, bahkan tidak murni, karena manuskripnya, catatan-catatan asli daripada Alkitab itu sebenarnya sudah tidak ada. Dan kalau Alkitab itu ada sampai hari ini, itu artinya sudah tidak sesuai dengan aslinya, atau bisa dikatakan sudah buatan tangan manusia dan bisa dikatakan palsu. Benarkah demikian? Nah, mari sama-sama kita lihat dulu sekali lagi pernyataan daripada Ustadz PI. Pak, saya sangat bersyukur saya terlahir sebagai muslim dan mempunyai kitab Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'anul Karim itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Teks Bible mereka itu sudah hilang. Tidak ada. Sedangkan manuskrip Al-Qur'an kita masih lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, saya mempunyai manuskrip dari data yang dari sejak zaman Utsman bin Affan. Kalau antum mau, silahkan hubungin saya. Saya akan berikan PDF-nya. Berbeda dengan mereka yang sudah tidak ada manuskripnya, tidak ada teks aslinya, tidak ada naskahnya. Paling naskah-naskah yang ditemukan seperti naskah Laut Mati, katanya gitu ya. Nah, itu mereka tidak mempunyai manuskrip satu biji Bible mereka. Berbeda dengan Al-Quran kita. Maka dari itu mereka dapat dengan gampang gitu untuk mengubah kitab mereka sendiri. Nah, kita akan coba untuk membantah apa yang dikatakan oleh Ustadz PI dengan menghadirkan seorang narasumber, yaitu apologet Kristen, yang sekalipun masih muda, tetapi punya wawasan yang luas, punya dasar-dasar, dan punya bukti-bukti, sehingga apa yang dikatakan oleh Ustadz PI itu sebenarnya tidak mendasar. Justru sebenarnya yang dilakukannya adalah pembohongan publik. Kasihan orang-orang yang mendengarnya, khususnya jemaahnya atau pengikutnya. Semuanya bukan tambah pintar, tapi tambah bodoh. Kita saksikan saja, saudara. Ini adalah dua Injil di dalam bahasa Arab. Nah, meskipun kedua Injil ini dituliskan di dalam bahasa yang sama, keduanya memiliki versi yang berbeda. Sehingga kalau kita lihat di dalam teksnya ada sedikit perbedaan. Contohnya dalam versi yang ini, dikatakan begini. Fil bad'i kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kanal kalimatullah. Hadza kana fil bad'i indallah kullu syai'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun syai'un mimma kana. Kalau di versi ini dikatakan begini. Fil bad'i kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kanal kalimatullah. Huwa fil bad'i kana indallah bihi kana kullu syai'un wa bi ghairihi ma kana syai'un mimma kana. Jadi kita bisa lihat ada beberapa perbedaan kata di dalamnya, sehingga membawa beberapa teman-teman muslim kita mengatakan bahwa Alkitab itu selalu direvisi, sehingga Alkitab itu palsu, tidak bisa dipercaya, dan tidak bisa diimani sebagai kitab suci. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab hal tersebut. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin aku Enrico Toralaki. Aku seorang YouTuber apologet Kristen yang siap untuk membela iman Kristen.
Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apakah Alkitab kita, Injil kita sudah dipalsukan karena setiap saat, setiap detik katanya selalu saja direvisi. Nah, kalau permasalahan dari teman muslim kita adalah perevisian terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Arab yang tadi aku bacain, jelas Al-Quran juga mengalami hal yang sama. Kalau begitu, Al-Quran juga direvisi dong. Karena Al-Quran mengalami beberapa revisi di dalam terjemahannya. Contohnya saja kalau kita membaca surah An-Nisa ayat 34 di mana Allah Subhanahu wa taala bersabda ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di mana kalau kita melihat di dalam terjemahan tahun 1990, kata qawamun ini diartikan sebagai pemimpin. Kalau kita lihat pada edisi penyempurnaan 2002, kata qawamun jadi pelindung. Kalau kita lihat pada penyempurnaan 2019, kata qawamun jadi penanggung jawab. Artinya, di dalam terjemahannya sendiri selalu saja ada perbedaan dan selalu saja direvisi. Tetapi, apakah dengan penggantian arti kata qawamun itu digantikan? Tidak. Demikian juga dengan Alkitab, terjemahan kita selalu saja pasti akan kita revisi. Kenapa? Karena itulah tujuan dari terjemahan, supaya orang yang membaca teks aslinya bisa memahami lewat terjemahan. Dan kita tahu bersama bahwa bahasa itu adalah hal yang dinamis, artinya selalu berubah. Tahun 1990, tahun 2000, tahun 2022, bahasa Indonesianya tetap masih bahasa Indonesia, tapi gayanya pasti sudah berbeda dari masa ke masa. Oleh karena itu, kita butuh untuk merevisi terjemahannya. Tapi, apakah dengan merevisi terjemahan-terjemahan tersebut, kita memalsukan Alkitab kita? Jawabannya adalah tidak. Kita memiliki teks asli yang masih utuh, yang masih sama dari semulanya sampai sekarang. Dan jumlahnya adalah 5.366 manuskrip. Dibandingkan dengan Al-Quran, Al-Quran hanya memiliki sekitar 7 manuskrip saja. Kita memiliki 5.366 manuskrip, di mana beberapa manuskrip diantaranya hanya berjarak belasan tahun dari kematian Yesus. Kalau Al-Quran jelas berjarak sekitar beberapa puluh tahun, bahkan ratusan tahun dari kematian Nabi Muhammad. Karena kita tahu bersama bahwa Al-Quran, teks-teks Al-Quran pernah dibakar oleh Utsman. Untuk apa? Untuk menyeragamkan semua Al-Quran. Jadi yang belum tahu, teks-teks atau manuskrip-manuskrip Al-Quran yang lain itu sempat dibakar oleh Utsman untuk penyeragaman, untuk supaya Al-Quran itu seragam. Dan jelas dalam kekristenan kita tidak melakukan hal demikian. Membakar kitab suci, membakar tulisan-tulisan suci itu adalah hal yang diharamkan di dalam Yahudi dan Kristen. Tapi meskipun kita memiliki 5.366 manuskrip dan jarak yang sangat-sangat dekat dengan peristiwa, bahkan akurasinya sangat-sangat tinggi, Alkitab kita masih saja dibilang palsu. Tapi it's okay, itu kembali kepada pemikiran kita sendiri. Apakah kita mau percaya dengan bukti yang empiris, bukti sejarah yang ada, atau kita mau percaya saja apa yang dikatakan kepada kita dan imani saja. Shalom alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sopan santuy. Dadah. Berbeda keyakinan tidak jadi soal. Yang jadi masalah adalah kalau segala sesuatu yang kita bahas tentang sejarah dan itu harus sesuai dengan fakta, kita harus punya dasar-dasar dan bukti-bukti untuk menjelaskan kepada banyak orang. Jadi seperti saya, kalau saya tidak mengetahui tentang hal ikhwal, agama Islam, apalagi Al-Quran, saya mendingan tutup mulut dan tidak melakukan apa-apa daripada saya melakukan kejahatan dan telah membohongi publik. Daripada saya mencoba membela keyakinan saya dan mencoba juga menginformasikan kepada orang-orang banyak, tapi saya tidak punya dasar, tidak punya bukti, maka saya telah melakukan kejahatan. Jadi, buat saudara-saudara semuanya, khususnya followers-followers atau umat yang mendengarkan Ustaz PI, ya, saudara semuanya juga harus hati-hati. Terlebih lagi buat Ustaz PI, ya. Kalau tidak banyak tahu tentang kekristenan, jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara. Karena kalau Ustaz PI tidak punya dasar, tidak punya bukti, tidak punya data-data, maka itu sama juga dengan kejahatan, telah membohongi publik. Kasihan jemaahmu, kasihan umatmu, bukan tambah pintar tapi tambah bodoh, ya. Baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita telah mendengarkan semua
ulasan dan juga apapun yang telah saya sampaikan, kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan terima kasih banyak buat kesediaan saudara untuk menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.